sih apresiasi terhadap Pak Mahfud, dan saya harap juga semua warga di Kabupaten Purworejo begitu lah. Jadi memang kalau ada apa-apa yang dikira berpotensi ataupun punya ada indikasi pelanggaran, saya kira siapa saja dipersilahkan untuk menyampaikan kepada Bawaslu. Nah, yang kedua, bahwa laporan Pak Mahfud yang diterimakan di Panwascam itu 1 hari setelah peristiwa itu sudah diterima dan sudah diregister, dan karena diregister itu syaratnya memang unsur formil materialnya terpenuhi. Yang disebut unsur formil itu adalah ada pelapor, ada terlapor, kemudian ada waktu laporan itu tidak melampaui 7 hari sejak laporan atau sejak peristiwa itu ditemukan, dan itu memenuhi. Kemudian ada beberapa bukti, kemudian juga ada tanda tangan. Jadi kan juga di sini formulir A1 itu tanda tangan, dan tanda tangan panjenengan sama dengan bukti KTP, karena bukti KTP sebagai salah satu syarat formil. Nah, sudah diregister dan kemudian kan diambil alih Bawaslu Kabupaten. Nah, di Bawaslu Kabupaten kan kemudian kita kaji, karena memang dugaan tindak pidana juga masuk di situ, maka kita kaji 1 kali 24 jam dengan pembahasan. Nah, intinya itu, karena itu mekanismenya memang di Bawaslu 8 memang harus dikaji bersama-sama dengan tim Gakumdu lah. Dan dari hasil proses pembahasan selama 2 kali, dan dalam penanganan pelanggaran itu kan khusus laporan itu waktunya dibatasi, Pak, 3+2, dan hari ini adalah hari ketiga. Nah, hari ketiga, dan kami masih ada waktu 2 hari sebenarnya untuk menyampaikan secara formil, meskipun ini kita sudah sedikit mendapatkan kesimpulan dari hasil. Nanti habis kesimpulan ini kita plenokan, dan terlapor dalam hal ini Pak Camat akan kami berikan juga hasilnya. Kira-kira begitu prosedur yang terjadi. Nah, berkaitan dengan hasil, saya kira kita sudah kaji apakah betul tindakan yang dilakukan terlapor ini, dalam hal ini Pak Camat Purworejo, itu melanggar pasal 71, dan ini juga di sanksi pidananya ada di pasal 188. Nah, di situ ada kata-kata bahwa dalam konteks pejabat ASN atau daerah itu dilarang membuat, ya, ada kata-kata membuat keputusan dan atau terkait dari laporan, bukan laporan tapi temuan yang ada di kecamatan bener, ya. Itu nanti akan kita mulai bahas hari Rabu. Rencana kita hari Rabu. Kalau yang ditemukan ampas itu apa sih, Mas? Yang diambil oleh Bawaslu? Ya, karena itu kan pembahasan proses temuan di Panwascam itu kan juga sah-sah saja diambil oleh kabupaten. Apakah itu kemudian menjadi wilayahnya kabupaten, delok situasi di kecamatan. Jadi memang delok situasinya ada unsur-unsur dugaan pelanggaran, kemudian kita tarik dengan pendampingan supervisi kita saat pembuatan laporan form A kalau di istilah kita, hasil pengawasan dari teman-teman kecamatan, sehingga detailnya nanti biar kita bisa bahas di kabupaten. Masih dalam proses kajian. Prosesnya kajian awal, bukan, kalau di laporan kan ada istilah kajian awal, ini bukan laporan. Kalau ini temuan berarti langsung nanti kita tarik di Bawaslu Kabupaten untuk kemudian dilakukan kaji. Ada dugaan pelanggaran nggak, Pak? Ya, kalau yang sudah kemarin disampaikan Mas Rinto, ya, kalau nggak salah di media juga mungkin jenengan tahu, di situ juga ada dugaan pelanggaran yang di hasil pengawasan dari teman-teman. Lagi-lagi ini dugaan, ya, nanti kita cek faktanya
bukti-buktinya, kemudian proses yang terjadi itu seperti apa. Nanti kita undang juga orang-orang yang terlibat di sana supaya semakin terang apa yang terjadi sehingga menguatkan kita untuk mengambil keputusan.